Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Steven. Di video kali ini, kita akan membahas materi sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester 1. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk pada definisi. Sistem persamaan linear kuadrat atau biasa kita singkat menjadi SPLK, dua variabel merupakan sistem persamaan yang memiliki dua bentuk, yakni bentuk linear dan bentuk kuadrat. Bentuk umum dari SPLK adalah Y sama dengan AX tambah B dan Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R, di mana A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0. Nah, jadi karena kita berbicara mengenai sistem persamaan linear kuadrat, maka kita akan mempunyai dua bentuk, yakni bentuk linear dan bentuk kuadrat. Bentuk linear di sini adalah Y sama dengan AX tambah B, dan bentuk kuadratnya di sini adalah Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Jadi inilah bentuk umum dari sistem persamaan linear kuadrat. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLK atau sistem persamaan linear kuadrat? Nah, jadi ikuti 4 langkah berikut. Langkah pertama adalah substitusikan bentuk linear ke bentuk kuadrat. Jadi kita akan mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat, sehingga kita akan memperoleh suatu persamaan kuadrat yang baru. Selanjutnya, langkah kedua, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk, yakni X1 dan X2. Langkah ketiga, substitusikan X1 dan X2 yang telah kita peroleh sebelumnya ke bentuk linear atau bentuk kuadrat. Pilih salah satu saja untuk menentukan nilai dari Y1 dan Y2. Nah, langkah terakhir adalah tuliskan himpunan penyelesaiannya, yakni X1, Y1 dan X2, Y2. Inilah 4 langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat. Kita mulai dari mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat, kemudian dari persamaan itu kita tentukan akar-akarnya, yakni X1 dan X2. Setelah mendapatkan nilai X1 dan X2, kita cari nilai Y1 dan Y2-nya dengan cara mensubstitusikan nilai X yang kita peroleh ke persamaan linear atau kuadrat. Terakhir, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, yakni X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ternyata ada beberapa kemungkinan dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat. Kalau kita gambarkan secara grafik, kita akan memperoleh 3 gambar sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 3 gambar yang menyatakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat jika kita lihat dari grafiknya. Nah, garis di sini merupakan gambar dari grafik persamaan linear. Sedangkan yang berbentuk parabola ini merupakan gambar dari persamaan kuadrat. Oke, di sini terdapat 2 buah titik potong, yakni titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Titik potong ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat. Begitu pula pada gambar kedua. Di sini ada satu himpunan penyelesaian atau satu titik potong, yakni X1, Y1. Dan gambar ketiga ternyata garis dan parabola ini tidak berpotongan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dari himpunan penyelesaian SPLK ini? Jadi, kita akan mengidentifikasinya dengan menggunakan bantuan D atau diskriminan. Nah, untuk kemungkinan pertama, jika nilai D lebih besar dari 0, artinya adalah garis dan parabola berpotongan di 2 titik, seperti pada gambar pertama. Sehingga terdapat 2 penyelesaian, yakni X1, Y1 dan X2, Y2.
Selanjutnya, untuk diskriminan sama dengan 0, maka garis dan parabola berpotongan di satu titik. Atau kata lainnya adalah bersinggungan. Sehingga terdapat satu penyelesaian, yakni X1, Y1. Dan terakhir, untuk D lebih kecil dari 0, maka garis dan parabola tidak berpotongan maupun bersinggungan, sehingga tidak terdapat penyelesaian. Seperti pada gambar ketiga. Jika kalian lupa rumus dari diskriminan ini, jadi saya ingatkan bahwa rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Kita masuk ke soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat Y sama dengan X kurang 3 dan Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua buah persamaan, yakni Y sama dengan X kurang 3 sebagai persamaan pertama dan Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3 sebagai persamaan kedua. Y sama dengan X kurang 3 merupakan persamaan atau bentuk linear, sedangkan Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 merupakan persamaan atau bentuk kuadratnya. Jadi kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita mulai dari mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadratnya, yakni Y sama dengan X kurang 3 ke Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, jadi X kurang 3 kita masukkan ke sini. Kita peroleh X kurang 3 sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Kita sederhanakan bentuk ini. Kita pindah ruaskan X kurang 3 ke ruas kanan. Kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 kurang X ditambah 3. Jadi positif X pindah ruas menjadi negatif, negatif 3 pindah ruas menjadi positif. Kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat negatif 4X dikurang X negatif 5X 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat yang sederhana. Atau jika kalian ingin membaliknya, kalian bisa balik menjadi X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Kita peroleh X kurang 2, X kurang 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Inilah nilai X1 dan X2-nya. Setelah mendapatkan nilai X1 dan X2, selanjutnya kita cari nilai Y1 dan Y2 dengan cara mensubstitusikan nilai X yang kita peroleh ke salah satu persamaan, apakah persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini kita substitusi saja ke persamaan 1. Oke, substitusi ke persamaan 1. Yakni Y sama dengan X kurang 3. Jadi, untuk X1 sama dengan 2, maka Y1-nya adalah X-nya kita masukkan 2, 2 kurang 3 sama dengan minus 1. Jadi, kita peroleh X1 Y1-nya adalah 2, minus 1. Setelah itu, kita substitusi untuk X2 sama dengan 3. Kita peroleh Y2 sama dengan X-nya kita masukkan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi, X2, Y2-nya sama dengan 3,0. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari SPLK ini adalah X1, Y1, X2, Y2 sama dengan 2, min 1, 3,0. Oke, selesai. Jadi, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita masuk ke soal nomor 2. Jumlah semua nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan
X kurang Y sama dengan 2 dan Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 6 adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan jumlah semua nilai X dan Y. Oke, di sini kita mempunyai persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita perhatikan untuk persamaan pertama, kita boleh bawa ke bentuk Y sama dengan. Jadi, dari X kurang Y sama dengan 2, maka jika X-nya kita pindah ruaskan, kita peroleh negatif Y sama dengan negatif X ditambah 2. Jika kita kalikan dengan negatif 1, maka kita peroleh Y sama dengan X dikurang 2. Oke, jadi persamaan ini yang akan kita ambil. Oke, selanjutnya kita ikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni kita substitusikan Y sama dengan X kurang 2 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 6. Oke, substitusi Y sama dengan X kurang 2 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Oke, kita peroleh X kurang 2 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita pindah ruaskan X kurang 2 ke ruas kanan, kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6 dikurang X ditambah 2. 0 sama dengan X kuadrat, X dikurang X habis, negatif 6 ditambah 2, negatif 4. Atau kalau kita balik, kita peroleh X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Untuk ini kita bisa faktorkan menjadi X kurang 2, X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan negatif 2. Kita sudah mendapatkan nilai X1 dan X2. Selanjutnya, kita mencari nilai Y1 dan Y2. Kita substitusikan nilai X yang kita peroleh ke persamaan Y sama dengan X dikurang 2. Oke, kita substitusikan X ke Y sama dengan X kurang 2. Kita mulai untuk X1 sama dengan 2. Maka Y1 sama dengan X-nya kita masukkan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, jadi X1, Y1-nya adalah 2,0. Selanjutnya untuk X2 sama dengan minus 2. Maka Y2-nya sama dengan kita masukkan minus 2 ke X. Minus 2 kurang 2 sama dengan minus 4. Sehingga X2, Y2-nya adalah minus 2, minus 4. Kita sudah mendapatkan nilai X1, Y1, dan X2 dan Y2-nya. Yang ditanyakan pada soal adalah jumlah semua nilai X dan Y. Sehingga kita akan menjumlahkan semua nilai X dan Y yang kita dapatkan. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2 sama dengan X1-nya 2, X2-nya minus 2, Y1-nya 0, Y2-nya minus 4. Sama dengan negatif 4. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Oke, di sini kita mempunyai persamaan kuadrat yang mengandung variabel P. Jadi kita harus mencari nilai P ini. Untuk mencari nilai P, kita perhatikan kata kunci yang ada pada soal. Di sini kata kuncinya adalah menyinggung. Ingat, jika garis dan parabola saling menyinggung, maka ada syarat yang bisa kita gunakan. Syaratnya adalah diskriminannya atau D sama dengan 0. Oke. Mula-mula kita substitusikan dulu persamaan linear ke persamaan kuadratnya. Persamaan linear di sini adalah Y ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, jika kita cari nilai Y-nya, maka kita akan memperoleh Y sama dengan
positif X kita pindah ruaskan menjadi negatif X, positif 2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 2. Oke, jadi kita substitusikan Y sama dengan negatif X kurang 2 ke Y sama dengan X kuadrat kurang PX ditambah P kurang 4. Substitusi Y sama dengan min X kurang 2. Kita peroleh min X kurang 2 sama dengan X kuadrat kurang PX ditambah P dikurang 4. Oke, kita pindah ruaskan negatif X kurang 2 ke ruas kanan, sehingga kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat dikurang PX ditambah P dikurang 4. Negatif X pindah ruas menjadi positif X, negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Oke, selanjutnya kita sederhanakan persamaan ini terlebih dahulu. Di sini X kuadrat tidak mempunyai teman, jadi kita tuliskan saja X kuadrat. Selanjutnya untuk negatif PX mempunyai teman X. Oke, jadi negatif PX ditambah X itu sama dengan negatif P ditambah 1X. Selanjutnya ada P negatif 4 ditambah 2 negatif 2. Atau kalau kalian mau balik persamaan ini, kalian akan memperoleh X kuadrat ditambah negatif P tambah 1X ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Setelah itu, kita akan menggunakan syarat diskriminan yang tadi, yakni diskriminannya sama dengan 0. Oke, jadi syarat diskriminannya adalah D sama dengan 0, di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nilai A, B, dan C merupakan koefisien dari persamaan kuadrat yang ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yakni 1. Oke. A sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah variabel X, dalam hal ini negatif P ditambah 1. B sama dengan negatif P tambah 1, dan C adalah konstanta atau yang tidak mengandung variabel X, yakni P kurang 2. Oke, kita sudah mengidentifikasi nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B-nya adalah negatif P ditambah 1 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya adalah 1, C-nya adalah P kurang 2 sama dengan 0. Oke, jika kita menyederhanakan bentuk ini, kita akan memperoleh nilai P. Negatif P tambah 1 kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurang 2P ditambah 1. Selanjutnya, negatif 4 dikali 1, negatif 4. Kita kalikan dengan P kurang 2, jadi negatif 4 dikali P, negatif 4P, negatif 4 dikali negatif 2, positif 8, sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. P kuadrat, negatif 2P dikurang 4P, negatif 6P, 1 ditambah 8, 9, sama dengan 0. Nah, P kuadrat kurang 6P tambah 9, kita bisa faktorkan menjadi P kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai P-nya sama dengan 3. Jadi, nilai P yang memenuhi adalah opsi D. Terakhir, soal nomor 4. Interval nilai A yang memenuhi agar sistem persamaan 3X tambah Y sama dengan negatif 1 dan Y kuadrat kurang 2AX sama dengan 0 memiliki dua penyelesaian adalah titik-titik. Oke, di sini kita mempunyai dua persamaan, yakni persamaan 1, dalam hal ini 3X tambah Y sama dengan negatif 1, dan persamaan 2, yakni Y kuadrat dikurang 2AX sama dengan 0. Di sini, untuk persamaan kedua, ada nilai atau variabel A yang belum diketahui. Untuk mencari nilai A ini, maka kita perhatikan kata kunci yang ada pada soal. Kata kuncinya adalah memiliki dua buah penyelesaian. Ingat, syarat yang bisa kita gunakan agar SPLK memiliki dua penyelesaian adalah diskriminannya
lebih besar dari 0. Oke, jadi kita akan menggunakan syarat ini untuk menentukan interval nilai A. Kita mulai dari mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadratnya. Untuk persamaan 1, kita mempunyai 3x ditambah y sama dengan negatif 1. Kita cari dulu variabel y-nya. Jadi, positif 3x ini kita pindah ruaskan. Kita peroleh y sama dengan negatif 3x dikurang 1. Nah, persamaan inilah yang akan kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi substitusikan y sama dengan negatif 3x kurang 1 ke persamaan 2. Kita peroleh negatif 3x kurang 1 kuadrat dikurang 2ax sama dengan 0. Negatif 3x kurang 1 kita kuadratkan, kita akan memperoleh 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 dikurang 2ax sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, kita akan memperoleh x kuadrat tidak memiliki teman. Kita tuliskan saja kembali 9x kuadrat. Kemudian 6x ada temannya yakni negatif 2ax. 6x dikurang 2ax adalah 6 dikurang 2ax ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah sederhana, maka kita bisa memasukkan syarat diskriminannya. Nah, jadi syaratnya adalah D lebih besar dari 0, di mana D rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC, lebih besar dari 0. Nilai A, B, dan C kita peroleh dari persamaan ini. Dalam hal ini, nilai A-nya adalah 9, nilai B-nya adalah 6 dikurang 2A, dan nilai C-nya adalah 1. Kita peroleh 6 dikurang 2A kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya adalah 9, dikali C, C-nya adalah 1, lebih besar dari 0. Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu. 6 dikurang 2A kuadrat, hasilnya adalah 36 dikurang 24A ditambah 4A kuadrat. Negatif 4 kali 9 dikali 1 sama dengan negatif 36, lebih besar dari 0. Oke, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita peroleh 4A kuadrat dikurang 24A, 36 dikurang 36 itu habis. Oke, jadi lebih besar dari 0. Oke, kita sudah mendapatkan pertidaksamaan kuadrat. Kita akan faktorkan, tetapi sebelum itu kita bagi dulu kedua ruas dengan 4. Karena 4 dan 24 bisa dibagi 4. Kita peroleh A kuadrat dikurang 6A lebih besar dari 0. Jika kita faktorkan, kita peroleh A dikali A kurang 6 lebih besar dari 0. Sehingga pembuat nolnya adalah A sama dengan 0 atau A sama dengan 6. Karena ini berupa pertidaksamaan kuadrat, maka kita akan mencari interval nilai A dengan menggunakan garis bilangan. Oke, jadi kita buatkan garis bilangannya di sini. Ada A sama dengan 0. Bulatannya bulatan kosong. Dan A sama dengan 6. Bulatannya bulatan kosong. Oke, kita lakukan uji titik. Karena 0 masuk pada pembuat 0, maka kita tidak bisa menggunakan X sama dengan 0 sebagai titik uji. Jadi kita gunakan titik yang lain. Kita ambil saja A sama dengan 1. 1 itu ada di sini. Jadi kalau kita ambil A sama dengan 1, maka kita akan peroleh 1 dikali 1 dikurang 6. Berarti 1 dikali negatif 5. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif, negatif, negatif. Jadi di sini positif, di sini juga positif. Terakhir kita tentukan daerah penyelesaiannya. Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya akan mengarah ke daerah positif. Oke, jadi inilah daerah penyelesaiannya. Sehingga dari garis bilangan ini kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah A lebih kecil dari 0
atau A lebih besar dari 6. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini untuk materi sistem persamaan linear kuadrat dua variabel atau SPLK. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.